Baik, selamat siang anak-anak kami. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat, Pak. Baik, Sehat, Pak. baik, terima kasih. Pada siang hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, ya, agar pelaksanaan proses pembelajaran kita pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, siapa yang bisa memandu kita dalam doa, disilakan. Siapa anak-anak yang bisa memandu dalam doa? Angela baru, disilakan. Hadir, Pak. Ya, silakan pandu doa dulu, Nak, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Iya, Pak, ya, Pak. Ya, disilakan. Ya, Pak. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Itu semua bukan karena kebenaran dan ketulusan hati kami di hadapan-Mu, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan pelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, agar kami selalu memahaminya. Ya Allah Bapa, inilah kami serahkan juga raga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kami. Ya Allah Bapa, inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna ini. Hanya kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai materi kita, Bapak absen dulu ya. Dengarkan namanya. Marni Halawa. Hadir, Pak. Hadir. Fanny Charles Lase. Fanny Charles Lase. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Angela Waru. Hadir, Pak. Hadir. Juni Erwin Lase. Ya, Juni. Juni Erwin Lase. Medan Waru. Medan Waru. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Dimatri Putri Lase. Dimatri Putri Lase. Ya, hadir. Rizka Lase. Hadir, Pak. Erna Lase. Hadir, Pak. Jackson Hulu. Hadir, Pak. Ya, Arjun Malawa. Hadir, Pak. Ya, Teniatia Lawa. Hadir, Pak. Ya, Jenny Baru. Hadir, Pak. Ya, Munianti Lase. Hadir, Pak. Ana. Hadir, Pak. Selamat Lase. Hadir, Pak. Lestari. Hadir, Pak. Baik, berarti hadir semua ya. Baik, anak-anak kami sekalian, bagaimana jaringan di sana, memungkinkan? Bagus jaringan? Bagaimana jaringan di sana? Bagus? Agak jelek, Pak. Ya, agak Kurang lelek bagus, ya. Pak. Kurang bagus. Ya, Baik. Pak. Baik, artinya kita upayakan semampu kita agar pembelajaran kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik, walaupun ada kendala masalah jaringan ini, jadi kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi untuk itu, pada kesempatan ini, pada pertemuan kita, materi yang akan kita pelajari adalah tentang masalah pokok ekonomi. Ya, materi kita pada hari ini adalah masalah pokok ekonomi. Ya, di mana masalah pokok ekonomi ini ada terbagi dua, yaitu masalah pokok ekonomi
klasik dan masalah pokok ekonomi modern, ya. Itu dia masalah mata pelajaran atau materi yang kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi berikutnya coba diperhatikan, ini ada kompetensi dasar. Bagaimana? Jelas di sana, nampak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Ini Jelas, beberapa, ya, ini beberapa kompetensi dasar dari materi kita ini tentang masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang kedua, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Itu merupakan kompetensi dasar. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi. Ada 3. Yang pertama, merinci permasalahan pokok ekonomi klasik berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, memilah permasalahan pokok ekonomi modern, yaitu apa, bagaimana, untuk siapa barang diproduksi. Dan yang ketiga, menyajikan secara lisan hasil analisis masalah pokok ekonomi. Jadi itu berupa indikator pencapaian kompetensi pada materi kita hari ini. Berikutnya beberapa tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan secara lisan hasil analisis masalah pokok ekonomi. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat merinci permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern dengan benar dan tepat. Ketiga, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern dengan benar dan tepat. Jadi nak, tujuan pembelajaran ini nantinya yang harus dimiliki, ya, yang dimiliki sebagai pengetahuan anak kami setelah pembelajaran ini nanti berakhir. Ya, itu dia. Baik, berikutnya menyangkut tentang materi kita permasalahan pokok ekonomi, ya, ada satu kasus, ya. Bapak tayangkan satu video berupa kasus kelangkaan, ya, kelangkaan. Jadi harapan Bapak dalam hal ini nanti tolong anak-anak kami mengamati video tersebut dan sekaligus menyimak, karena ada nanti pengaruhnya pada tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak kami dalam ruang diskusi, ya, dalam ruang diskusi yang sudah Bapak bagikan melalui LKPD, yang sudah Bapak bagikan di WA group kita, ya. Jadi ini Bapak tayangkan video, ya, Bapak tayangkan video yang menyangkut tentang permasalahan ekonomi. Kabupaten Belitung dan Biasa ke SPBU Kabupaten Belitung dan Bagaimana, nampak videonya, Nak? Terdengar, Pak. Baik, dengarkan ya, simak videonya. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada atau ada kaitannya tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan anak kami nantinya. Iya, Pak. bahkan pada distribusi mulai 13 hingga 19 September mengalami peningkatan sangat drastis mencapai ratusan persen dari penyaluran sebelumnya.
Namun untuk kondisi SPBU di Pulau Belitung hingga hari ini masih terjadi antrean panjang baik pada rute BBM jenis premium, Pertalite maupun Pertamax. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Belitung. Ada Disa Ariandi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Disa. Ya, selamat siang Firda. Ya, Disa, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama begitu terjadi kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di SPBU ini? Baik Firda dan Tribuners di Indonesia, bahwa untuk antrian panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak berupa Pertalite, Pertamax, dan Premium sudah terjadi sejak tanggal 10 September 2021 lalu. Kondisi ini belum bisa dipastikan terjadi akibat kendala apapun, karena sampai saat ini Pertamina masih menyalurkan dengan kuota yang seperti sebelumnya, yaitu standar maksud kami, Firda. Dan juga terjadi penambahan kuota pada 1 pekan terakhir, yaitu pendistrian untuk premium itu 157 kiloliter peningkatannya terjadi, dan kemudian peningkatan di Pertamax juga terjadi 264% dari kuota sebelumnya, dan 134 kiloliter ataupun 22% kenaikan permintaan BBM terjadi untuk jenis Pertalite. Begitu Firda. Di lantas bagaimana untuk kondisi sebelumnya BBM ini? Apakah di Pulau Belitung juga mengalami kelangkaan atau seperti apa informasinya? Sebelum tanggal 10 September bisa dilaporkan Firda bahwa kondisi BBM tidak terjadi kelangkaan apapun dengan pasokan dari dari Pertamina, maksud kami, ke SPBU dengan kondisi normal, dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun yang disalurkan dari Pertamina gitu Firda. Di lantas bagaimana kondisi suplai dari Pertamina di Belitung? Apakah memang terjadi kendala begitu sehingga terjadi antrian dan juga kelangkaan di sana? Dari informasi yang kami dapatkan dari PJS Area Manager Communication Relation CSR Sumbaksel PT Pertamina, Ibu Agustina Mandayati, bahwa untuk suplai BBM sampai dari Palembang ke Belitung sampai sekarang tidak terjadi kendala apapun dan pengiriman secara normal. Begitu Firda. Lantas bagaimana dengan adanya kelangkaan dan juga antrian panjang BBM ini di Pulau Belitung? Bagaimana untuk tindak lanjut dari pemerintah setempat mengenai mengatasi agar tidak terjadi kelangkaan lagi? Sampai saat ini belum ada tindakan ataupun penegasan dari pihak terkait tentang solusi dari kelangkaan BBM ini, Firda. Karena Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah melakukan peninjauan di lapangan pada Jumat tanggal 17 bulan 9 2021 lalu, dan beliau menilai bahwa kondisi BBM ataupun antrian yang panjang terjadi di Bangka Belitung dinilai merupakan terparah di Provinsi Bangka Belitung. Begitu Firda. Baik, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, kemudian Bupati Belitung Timur Burhanuddin, dan juga Kapolres Belitung. Baik, demikian saja tayangan video yang ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Walaupun begini situasi jaringan kurang mendukung, mudah-mudahan bisa disimak dan bisa diperhatikan. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek masing-masing kelompok, ya, mengecek masing-masing kelompok. Dengarkan namanya. Untuk kelompok 1, Marningalawa.
Marnialawa, ada Marnialawa? Sekali lagi Bapak panggil Marnialawa untuk kelompok 1 ada? Marnialawa, Pani Charles. Untuk kelompok 2, Medan, Lima Triputri, Rizka Lase, dan Erna Lase. Ada kelompok 2, Medan? Ini Pak ini. Ya, ada semua untuk kelompok 2, Medan, Lima Triputri, Rizka Lase, Erna Lase. Baik, baik, terima kasih. Untuk kelompok 3, Jackson, Arjun, Kati, dan Ben. Hadir semua Jackson, kelompok 3 yang sudah barusan Bapak hadir. Baik, untuk kelompok 4, Munianti, Anas, Selamat, Lase, dan Lestari. Hadir semua ya? Baik, terima kasih. Jadi dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan kan ada tugas di situ yang perlu didiskusikan masing-masing kelompok sesuai dengan hasil video ya yang sudah Bapak putarkan atau yang sudah Bapak tayangkan. Jadi silakan dibahas itu, kan ada 3 soal di sana kalau tidak salah, ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Yang pertama adalah soalnya apa faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, di mana tadi kasus tersebut terjadi di salah satu kota yaitu Kota Belitung. Jadi pertanyaannya nomor 1 di sana adalah apa faktor penyebab terjadi yang namanya kelangkaan. Soal yang kedua adalah apa dampak ya, apa dampak kelangkaan BBM tersebut bagi para konsumen ya, bagi para konsumen. Dan yang ketiga, langkah-langkah apa saja atau apa langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan BBM ya, kelangkaan BBM, kelangkaan bahan bakar minyak. Jadi ini bisa dijawab oleh anak kami ya dari hasil video yang sudah Bapak tayangkan, yang sudah Bapak putarkan tadi mengenai kelangkaan BBM ya, mengenai kelangkaan BBM di Kota Belitung. Jadi Bapak kasih waktu, silakan didiskusikan. Setelah itu nanti dipresentasikan masing-masing kelompok bagaimana hasil diskusinya tentang ketiga soal tersebut. Jadi sebelum dimulai untuk mengerjakan mungkin ada pertanyaan anak-anak kami, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Baik. Silakan dicari jawabannya, silakan dicari di berbagai sumber, ada buku, ada modul, bisa dicari juga di internet. Ya, di internet silakan dicari karena itu yang diharapkan pada pembelajaran abad ke-21 ini, artinya tidak tertutup kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan untuk menggali informasi ya, silakan dicari ya. Apalagi yang diharapkan saat ini adalah silakan dicari di sumber-sumber yang berbasis IT ya. Jadi silakan dicari, kalau ada HP anak-anak kami di situ silakan diberikan waktu kebebasan bagi anak kami untuk mencari jawabannya. Jadi untuk itu setelah nanti diselesaikan hasil diskusinya, silakan di-share di WA grup kita untuk kita bahas bersama-sama hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi silakan dikerjakan, bisa dimatikan videonya dulu, tapi tetap ada dalam Zoom ya, jangan keluar Zoom. Tetapi videonya bisa dimatikan. Bapak kasih waktu barang 10 menit saja, disilakan. Iya, Pak. Iya, Pak.
Nggak ada suaranya, Pak Eriman. Iya, Bu. Memang nggak ada suara. Memang nggak ada suara. Kelompok satu. Oh iya iya iya. Oke oke. Diskusi ya, masih diskusi. Soalnya sekali ya, soalnya saya ini juga Zoom sama Pak apa ini, Pak Yamalui. Oh iya, Bu. Ini Bu susah kali ini loh, Bu. Masalah jaringan di sini loh, Bu. Iya, Ini bukan ngarang-ngarang loh, Bu. Oke, namanya kondisinya ya Pak ya. Iya, Bu. Tapi tetap Bapak rekod ya Pak ya. Iya, Bu, tetap. Ya, oke, nanti kirimkan ke saya ya Pak. Siap, siap. Dikirim di WA itu atau di LMS? Telegram katanya kalau ke WA agak berat. Telegram aja, nomornya sama dengan nomor WA. Oh, Telegram, Bu. Oh, siap. Ya, ke LMS juga kata Pak Armin tadi ke LMS juga. Karena kan kondisi tadi nggak stabil ya kan Pak. Siap. Jaringannya. Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak. Baik anak-anak kami dari kelompok 1 sampai kelompok 4, silakan di-share hasil tugasnya melalui grup kita untuk dibahas atau untuk dipresentasikan.
Bagaimana untuk kelompok 1 sudah selesai? Udah siap, Pak. Ya, iya. Ini kelompok 1 sudah siap. Ah, Kelompok 3 udah siap, Pak. kelompok 4 sudah Kelompok 4 mengirim. udah siap, Pak. Iya, kelompok 4 sudah Kelompok mengirim. 2 Pak udah siap. Ya, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berarti sudah semua ya? Siap, Pak. Sudah semua. Baik. Kelompok mana yang tampil? Siapa yang sudah siap untuk presentasi sebelum Bapak unjuk? Kelompok 1, tampil kelompok 1. Kelompok 1 silakan tampil. Kelompok 1 silakan tampil, presentasikan hasil diskusimu yang sudah di-share di WA group kita. Masalah jaringan. Atau, Iya, Pak. Iya, Pak. atau kelompok 2 lah, kelompok 2. Bagus hari ini. Oke. Udah bagus jaringannya, Pak. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sesuai dengan video yang telah kita lihat bersama tadi yang telah diputarkan oleh Bapak. Jadi di sini terdapat 3 poin pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pengamatan video tentang kelangkaan BBM, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Menurut kami, sesuai dengan hasil pengamatan kami tentang video yang telah kami lihat tadi, penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar tersebut adalah 1. Pihak SPBU memberikan kebebasan kepada konsumen atau pembeli BBM dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemudian nomor 2, pemerintah dalam hal ini pihak terkait seperti polisi dan dinas perdagangan dan pihak lain tidak sering memantau di lapangan bagaimana penyaluran bahan bakar minyak. Apakah sudah dilaksanakan secara tertib atau terjadi pembelian secara tidak beraturan? Selanjutnya poin nomor 2 dengan pertanyaan, dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Nah, menurut dari kelompok kami, melonjaknya harga bahan bakar minyak yang dijual pasaran atau di masyarakat oleh jual eceran yang kecil harganya dibandingkan dengan harga jual di SPBU. Bagian B, akibat daripada kelangkaan BBM, maka berpengaruh juga terhadap harga kebutuhan pokok yang lain yang semakin ikut melonjak. Pedagang kebutuhan yang lain di masyarakat ikut menaikkan harga barangnya dikarenakan menghitung biaya transportasinya ketika barang tersebut tidak beli di kota. Kemudian pertanyaan nomor 3. Terjadinya kelangkaan BBM yang membuat kebutuhan konsumen tidak terpenuhi
maka langkah apa yang dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Jadi menurut kami di sini ada 4. Yang pertama, bagi pemakai kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih dengan berjalan kaki atau bersepeda, kecuali kalau berpergian jauh. Nomor 2, tidak menggunakan kendaraan bermotor saat ketika tujuannya belum jelas agar tidak boros bensin. Nomor 3, memperketat sistem tata niaga dengan mekanisme tertentu sehingga tidak terjadi penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi. Dan yang terakhir, pemerintah menyelidiki dan memberi sanksi kepada semua pihak yang telah menyebabkan kelangkaan BBM tersebut, serta penertiban pedagang eceran BBM bersubsidi. Jadi demikian saja hasil diskusi dari kelompok 1. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sudah didengarkan oleh kelompok-kelompok yang lain bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1. Jikalau ada yang kurang jelas, yang belum bisa dipahami, yang perlu ditanyakan dari kelompok yang lain, disilakan. Mungkin ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, disilakan. Dari kelompok 2 ada? Atau kelompok 3? Pertanyaan kami, Pak, bagaimana cara menangani kelangkaan BBM di Kota Belitung? Bagaimana cara menangani kelangkaan BBM di Kota Belitung? Silakan ditanggapi oleh kelompok yang presentasi, kelompok 1. Bagaimana cara menangani kelangkaan BBM di Kota Belitung? Ya, bagaimana kelompok 1? Jelas pertanyaannya? Bagaimana cara menangani kelangkaan BBM di Kota Belitung? Sebentar ya, Pak. Ya. Ya, disilakan kalau sudah ada jawabannya atau penjelasan dari pertanyaan kawanmu dari kelompok 3, disilakan. Baik, menurut kami dari kelompok 1, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, khususnya di Kota Belitung, menurut kami yaitu pemerintah harus bekerja secara optimis, terutama dalam hal menyelidiki tentang penyaluran BBM agar tidak terjadi penyelewengan seperti orang-orang yang mengambil keuntungan yang menjual BBM dengan harga yang mahal sehingga terjadi kelangkaan BBM. Baik, bagaimana dengan kelompok yang bertanya, kelompok 3, atas jawaban yang sudah disampaikan Apakah oleh jawaban kelompok kami 1? jelas untuk kelompok 3? Iya, kami dari kelompok 3 berterima dengan jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Dari kelompok? Dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 disilakan. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana caranya konsumen melakukan pengiritan dalam menggunakan BBM? Bagaimana cara konsumen dalam melakukan pengiritan untuk menggunakan Bagaimana konsumen melakukan pengiritan dalam menggunakan BBM? Ya, silakan ditanggapi. Baik. Menurut kami di sini, yaitu salah satu cara agar konsumen dapat irit dalam hal
penggunaan BBM, yaitu salah satunya yaitu konsumen membatasi perjalanan menggunakan motor, kecuali jika hal tersebut adalah hal yang penting. Apakah Baik, anak-anak kami sekalian, mari kita lanjutkan materi kita setelah ruang diskusi. Maka pada video yang sudah kita Bapak putarkan atau Bapak tayangkan tadi, bahwa ada pengaruh. Baik Bapak tunjuk, pada video yang sudah ditayangkan tadi bahwa ada pengaruhnya terhadap materi kita pada pertemuan ini tentang masalah ekonomi, yaitu kalau diperhatikan masalah yang muncul pada video itu tadi adalah masalah pendistribusian, ya, masalah pendistribusian, masalah penyaluran, sehingga terjadi kasusnya seperti kalau kita perhatikan di lapangan adalah terjadi kemacetan atau antrian yang panjang, ya, terjadi kemacetan atau antrian yang panjang. Tentu itu berhubungan dengan kegiatan konsumsi juga, ya, berhubungan dengan kegiatan konsumsi, bahwa tidak ada kepuasan dengan kelangkaan BBM seperti itu, tidak ada kepuasan bagi para konsumen. Nah, itu perlu diupayakan, ya. Pemerintah dalam hal ini perlu mengupayakan, karena ada juga pengaruhnya dalam kegiatan produksi, berarti bisa menambah, ya, menambah pasokan daripada BBM tersebut. Jadi itu kaitan antara video, ya, atau kasus video yang sudah diamati dan disimak oleh anak kami tentang materi kita pada hari ini, ya. Di mana masalah pokok ekonomi terbagi dua tadi adalah masalah pokok ekonomi klasik tentang produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Dan sementara masalah pokok ekonomi modern yaitu bagaimana barang diproduksi. Jadi itu kita. Jadi selanjutnya di LKPD anak-anak kami ada berupa refleksi ya, ada refleksi di situ, silakan diisi oleh anak-anak kami, dan setelah pembelajaran ini nanti selesai silakan dikumpulkan melalui ketua-ketua kelas. Dan ada tugas rumah, ya, ada tugas yang untuk dikerjakan di rumah kami yang ada di LKPD. Pada pertemuan minggu depan dengan materi sistem ekonomi, maka tugas itu dikumpulkan kembali, ya, dikumpulkan kembali. Jadi, silakan dipelajari di rumah, ya, silakan dipelajari di rumah lagi apa materi kita pada hari ini, dicari di berbagai sumber, dan begitu juga dengan materi-materi yang akan kita pelajari minggu depan tentang sistem ekonomi. Ya, jadi demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan untuk materi yang selanjutnya. Jadi kita tadi mengawalinya dengan doa. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengakhiri materi pembelajaran kita pada saat ini diakhiri dengan doa juga. Ya, siapa anak kami yang bisa menemani kita dalam doa? Ernasari, silakan pandu kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, semuanya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Bapa, di mana Bapa telah menolong kami dari kami mulaikan mata pelajaran kami hingga sampai mengakhirinya. Segala dosa yang telah kami perbuat, agar tidak menjadi penghalang pengamat berkat kami semua. Ya Bapa, segala mata pelajaran yang diberikan Bapak Guru kami, bisa kami mengerti dan memahaminya dengan baik. Bapa, ini dan doa anak-Mu yang singkat ini hanya kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikian saja pertemuan kita. Selamat siang. Siang.